Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadhana. Ini adalah doa untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara bagaimana menyambut bulan Ramadan, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni bulan Ramadan, bulan istimewa bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi umat muslim seluruh dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dikatakan istimewa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya dalam menyambut bulan Ramadan ini kita butuh persiapan, kita butuh tekad agar pelaksanaan bulan Ramadan ini bisa kita lewati dengan khusyuk. Apa saja persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah atau persiapan iman kita. Dalam bulan Ramadan tentu niat kita harus ditata dengan benar, karena di dalam bulan Ramadan ini kita perlu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, atau berhubungan suami istri pada siang hari, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyakit hati. Dan ini perlu kita jaga ketika bulan Ramadan. Iri, dengki, dendam, permusuhan dan lain sebagainya tentu kita harus jauhi, karena perbuatan-perbuatan tersebut tentu akan menghilangkan pahala Ramadan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, persiapan yang kedua adalah persiapan jasadiyah atau persiapan fisik kita. Karena dalam bulan Ramadan itu tidak hanya ruhaniyah kita saja yang perlu kita jaga, tetapi fisik kita pun harus kita jaga. Karena banyak amalan-amalan yang bernilai ganda, berlipat-lipat ganda. Ini membutuhkan kekuatan fisik kita. Ibadah, sholat, terus kemudian juga tarawih dan lain sebagainya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kesibukan kita sehari-hari akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu perlu fisik yang kuat, fisik yang sehat, menjaga makanan yang kita makan, teratur dalam minum, terus kemudian juga minum minuman vitamin dan berolahraga. Ini penting karena memang dalam puasa ini perlu hal-hal yang bersifat fisik, sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan kita di bulan Ramadan ini bisa berjalan sampai akhir.
Terus kemudian persiapan yang ketiga adalah sakofiyah atau fikriyah, persiapan tentang keilmuan kita terhadap bulan Ramadan. Kita tahu bahwa banyak sekali tuntunan-tuntunan ibadah di bulan Ramadan, misalkan taraweh, kemudian juga niat sebelum puasa dan lain sebagainya. Tentunya kita harus memiliki ilmu-ilmu tentang fikih terkait dengan aturan-aturan yang ada di bulan Ramadan. Dengan memahami keilmuan ini, maka kita dalam menjalankan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah persiapan maliyah atau persiapan harta, karena dalam puasa ini tentunya ada amalan-amalan ibadah yang berkaitan dengan harta, yakni zakat fitrah. Ya, tentu ini menjadi satu rangkaian amalan-amalan yang menjadi penutup dari ibadah di bulan Ramadan. Maka dari itu keempat hal tadi, persiapan ruhiyah, persiapan jasadiyah, persiapan fikriyah, dan persiapan maliyah harus kita persiapkan sejak dini, sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir kita tutup dengan zakat fitrah. Tentu dengan berakhirnya zakat fitrah ini, segala bentuk amalan-amalan yang sudah kita lakukan akan menjadi satu keistimewaan bagi kita, sehingga kita ketika masuk di bulan fitri, bulan Syawal, kita kembali seperti halnya bayi dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.